Jangan kunci pikiran Anda. Saya mau cerita mengenai Houdini. Houdini adalah pesulap legendaris, dikenal ahli meloloskan diri. Dia diborgol, diikat, dikunci, dimasukkan dalam karung, dalam kotak, dibenamkan dalam air. Dia dengan cepat bisa meloloskan diri. Itulah Houdini, ahli meloloskan diri, pesulap legendaris. Tapi akhirnya orang tahu rahasia triknya Houdini. Ternyata rahasia Houdini ada di kaki tumitnya. Itu di bagian tumit itu kapalan. Dan dia belah sedikit untuk masukkan kawat kunci. Jadi dia ada kawat kunci yang diselipkan di tumitnya. Nah, kalau dia diborgol ya, dimasukkan dimanapun juga, dia secepat kilat dia keluarin kawat kunci di tumitnya, kemudian dia bisa buka borgolnya. Rahasia itu tersebar, semua orang tahu. Nah, suatu hari ada sebuah bank internasional di London menantang Houdini. Houdini, kamu berani nggak kita kunci kamu di dalam ruang khazanah bank, semacam brankas raksasa, kami masukkan, kami kunci 4 menit untuk kamu meloloskan diri. Siap nggak kamu menerima tantangan ini? Lalu Houdini mikir sejenak, oke, siapa takut? Ya, Houdini menyambut tantangan itu. Nah, pada hari H, ternyata si bank internasional ini mengundang seluruh media. Mulai dari wartawan surat kabar, majalah, radio, televisi, semua diundang untuk meliput acara pertunjukan itu. Dan karena semua orang sudah tahu rahasia Houdini ada di tumitnya yang ada kawat kunci, maka Houdini sebelum dimasukkan ke ruang khazanah bank diperiksa dulu seluruh tubuhnya ya, ditelanjangi, diperiksa dulu kawat kunci ada nggak di tumitnya, dicek, oh nggak ada. Sikunya di mana-mana, dilihat ada nggak? Mungkin ada kapalan di tempat lain, selipin kawat kunci di telinganya dicek, rambutnya semua dicek. Oh nggak ada, bersih. Jadi Houdini sekarang siap dimasukkan ke dalam brankas tersebut. Tapi Houdini punya permintaan. Dia bilang, ini kan acara penting banget, udah nggak ada kunci kan di buku saya. Sebelum saya masuk ke brankas, boleh nggak saya cium istri saya? Oke, boleh, silakan. Nah, triknya, rahasianya Bapak Ibu ya, kawat kunci ada di mulut istrinya. Dia cium istrinya, pokoknya intinya kawat kunci di dalam mulut istrinya udah pindah ke mulut Houdini. Kawat kunci ada di mulut Houdini. Houdini lalu dimasukkan ke dalam brankas raksasa, pintu ditutup, langsung secepat kilat dia keluarin kawat kunci itu, dia masukkan dalam lubang kunci, dia putar-putar, kalau kebuka biasanya bunyi klik kan, dia putar-putar 1 menit nggak kebuka. Biasanya udah kebuka. Dia putar-putar 2 menit nggak kebuka. Houdini mulai heran ya, apa yang terjadi dengan kunci ini? 3 menit nggak kebuka juga. Pucat pasi wajah Houdini, keringat dingin bercucuran. 3,5 menit nggak kebuka juga. Houdini putus asa, badannya lemas, dia senderkan bahunya di pintu. Tiba-tiba pintunya kebuka. Ternyata dari tadi nggak dikunci pintunya. Biasanya dikunci, tapi kali ini tidak dikunci, makanya nggak bunyi klik kan? Tiba-tiba kebuka. Rupanya bank internasional ini mau ngerjain Houdini, ya, mau di-prank ya. Dia nggak dikunci, makanya dia putar-putar nggak kebuka. Untung dia senderin kebuka sendiri ya. Akhirnya selamatlah reputasi Houdini di pertunjukan tersebut. Nah, poin ceritanya apa? Poin ceritanya sama seperti brankas pintu tadi yang tidak dikunci. Pikiran kita nggak ada yang kunci, Bapak Ibu. Pikiran Anda dan saya nggak ada yang kunci. Anda sendiri, kita sendiri yang menguncinya. Belum apa-apa bilang nggak bisa, nggak bakat. Saya udah pernah coba gagal, nggak berani lagi, trauma. Jangan kunci pikiran. Karena kalau pikiran kita tidak kita kunci, itu dahsyat banget. Ini adalah topik yang favorit kalau Anda mau menyikapi penolakan. Bayangkan ada 2 toples, 1 toples besar, 1 toples kecil. Lalu Anda punya kelereng yang jumlahnya nggak ada batasnya. Intinya gini, setiap Anda presentasi, ibaratnya Anda ambil 1 kelereng, lalu kalau prospek Anda menolak, Anda masukkan kelereng ini ke toples besar. Kalau prospeknya join, masukkan ke toples kecil. Nah, aturannya adalah Anda akan sukses apabila kedua toples sama-sama penuh. Toples besar, toples kecil, sama-sama full, baru Anda sukses. Anda nggak bisa milih, saya mau sukses dengan hanya memenuhi toples kecil saja.
toples besar mah setengah penuh nggak apa-apa, tapi sukses. Nggak bisa, nggak ada aturan ini. Pokoknya sukses itu adalah kedua toples sama-sama penuh. Artinya Anda tidak boleh menghindari penolakan. Anda harus menerima banyak penolakan karena toples besar itu. Anda harus habiskan jatah penolakan Anda. Karena kalau toples besar Anda nggak penuh, tidak banyak orang yang menolak Anda nggak bisa sukses. Makanya kalau ada orang bilang, Pak saya gagal di MLM dulu. Kenapa gagal? Berapa presentasimu? 100 kali Pak, ditolak 100 orang. Nggak cukup banyak Bapak Ibu. 1000 kali Anda ditolak, Anda freedom. Toples besar Anda belum penuh. Harus cukup banyak orang menolak Anda. Jadi Anda jalani MLM itu nggak bisa menolak proses. Anda harus terima prosesnya. Prosesnya adalah apa? Terima penolakan. Dulu saya di MLM, udah kenyang dengan penolakan. Saya pernah 23 kali berturut-turut ditolak ketika saya sudah terima reward. Dan yang membuat saya selamat adalah permainan angka. Karena saya percaya orang berikutnya masih join. Makin banyak yang nolak, berarti peluang untuk orang join itu makin besar. Peluang untuk dapatkan orang yang tepat lebih besar. Jadi makin ditolak, saya bukannya makin down, makin semangat, makin penasaran. Jadi kalau Anda sekarang presentasi, lalu Anda ditolak, Anda ucapkan terima kasih kepada prospek Anda. Dia pasti heran kan? Kenapa? Udah saya tolak kok terima kasih. Anda bilang, Pak, terima kasih sudah memenuhi toples besar saya. Karena toples besar saya harus penuh. Ya Bapak ini yang penuhin toples besar supaya saya memenuhi syarat untuk sukses. Bisnis MLM itu sama kayak permainan angka. Kayak main kartu remi. Kartu remi itu isinya berapa? 52 kartu, betul? 52 kartu ada as, king, queen, jack, terus angka. Nah, bisnis MLM itu sama. Kalau Anda presentasi itu sama kayak Anda main kartu remi. Anda kocok ya, Anda presentasi. Kalau angka 2 sampai 10, itu artinya Anda ditolak. Kalau dapat joker, berarti Anda diledek, dihina, dicerca ya. Dan king, queen, jack itu adalah orang-orang yang join tapi tidak aktif. As, ada 4 ya, as ya. Itu adalah orang-orang yang jadi leader, orang-orang aktif. Jadi kalau Anda mau menemukan leader itu peluangnya 4/52. 4/52 itu peluangnya. Nah, teori peluang mengatakan kalau Anda menarik satu kartu, ternyata ini angka 9. Berarti Anda ditolak ya. Berarti tidak join. Kalau Anda tarik kartu berikutnya, peluang munculnya orang yang join, king, queen, jack, dan as, itu makin besar. Nah kan, join kan? Join lagi. Tidak join. Jadi makin Anda tarik, makin banyak presentasi, makin besar peluang Anda menemukan orang-orang yang tepat yang akan join. Itulah permainan angka, Bapak Ibu. Suatu saat, kalau Anda tarik terus, peluang untuk menemukan as makin besar kan? Tadi kita udah keluarin banyak kartu, belum ada as. Jadi itu Anda harus belajar ya. Jadi kalau Anda sudah banyak ditolak, berarti peluang untuk dapatkan orang join itu makin besar. Jadi jangan berhenti. Makin besar peluang muncul as. Joker. Ketika Anda mencari seorang as, orang yang tepat, Anda mungkin diledek oleh teman Anda. Peluang muncul as pasti makin besar. Karena kartunya makin sedikit, asnya ada 4. Masih belum. Belum. Nah ini ya, kalau Anda ditolak, ingat loh ya, orang yang tepat itu masih tetap ada. Di kartu ini pasti ada 4 as. Anda sudah buang-buang nih orang-orang yang nolak Anda. Sehingga peluang Anda mendapatkan orang yang tepat ini makin besar. Akhirnya muncul as. Makin banyak ditolak, peluang Anda untuk dapatkan orang yang join makin besar. Karena 1000 presentasi Anda freedom di bisnis MLM. Jadi kalau Anda sudah 500 presentasi, berarti tinggal 500 lagi. Kalau Anda sudah 800 presentasi, tinggal 200 presentasi lagi. Makin Anda ditolak, makin besar peluang Anda untuk sukses. Kalau Anda maksa-maksa orang yang nggak mau join jadi join, yang join jadi aktif, yang aktif jadi leader, Anda maksa-maksa itu terjadi nih, pertikaian Bapak Ibu ya. Karena Anda maksa-maksa. Anda nggak bisa maksa orang Bapak Ibu. Saya suka cerita ini, cerita tentang penjual tomat di pasar. Anda bayangkan Anda adalah penjual tomat. Kalau Anda jual tomat di pasar, kebetulan pagi itu, tomat Anda lagi seger-seger ya. Ada pajang di pasar, merah-merah, manis-manis, seger-seger. Dan Anda baru baca buku People Skill bahwa kalau Anda mau sukses jadi penjual, Anda harus punya kepribadian yang menarik, yang ramah. Jadi orang-orang yang lewat pasar itu, ibu-ibu, ya Anda sapa. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Silakan nih, tomat saya seger-seger, manis-manis. Silakan nih, butuh 1 kilo atau 2 kilo. Nah, Anda tawarin kan dengan ramah orang-orang yang lewat. Nah, nanti akan ada beberapa ibu-ibu yang kebetulan memang lagi cari tomat. Dia butuh tomat mungkin untuk masak. Dia akan mampir. Dan ibu-ibu ini akan pilih tomatnya. Timbang 1 kilo, 2 kilo mereka bayar. Kenapa? Karena memang lagi nyari tomat.
Tetapi di pasar itu kan banyak orang lewat ya. Akan ada orang yang lagi nggak butuh tomat. Mereka lewat, Anda tawarin juga kan? Pagi Bu, Anda senyum ramah. Silakan Bu, tomatnya segar-segar. Dipilih 1 kilo atau 2 kilo. Lalu ibu ini bilang, maaf Mas, saya lagi nggak butuh tomat, saya lagi nyari kentang. Nah kalau itu terjadi kan wajar kan teman-teman. Masa Anda paksa dia, Bu, jangan kentang Bu, tomat aja, tomat lebih sehat. Nggak usah kentang Bu, ayo tomat saya segar-segar. Masa Anda paksa dia seperti itu? Itu kan nggak wajar, Bu, aneh. Atau Anda bilang sama dia, Bu, saya ngomong baik-baik nih, kalau nggak beli tomat, jangan lewat sini. Kan nggak ada orang seperti itu ya, penjual tomat yang maksa. Karena ibu ini sekarang nggak butuh tomat, dia butuh kentang sekarang. Tapi bisa jadi minggu depan, misalnya anaknya butuh jus tomat, ibu itu bisa datang loh ke tempat kita. Dia bilang, hari ini saya butuh tomat. Kalau ibu itu datang minggu depan, Anda jangan berhenti jualan tomat. Anda jangan bilang ke ibu itu, Bu, kemarin nyari kentang, sekarang saya jualan kentang, nggak jual tomat lagi. Nah, maksudnya Anda sebagai pebisnis MLM itu jangan nggak konsisten. Anda tawarin MLM Anda, orang lain menolak, orang lain jalanin bisnis lain. Anda juga berhenti dari MLM-nya, jalanin bisnis lain. Atau Anda nawarin MLM A, teman-teman Anda pada rame ke MLM B, Anda malah ikut-ikutan ke MLM B. Artinya Anda harus konsisten. Kalau Anda jual tomat, tomat. Karena suatu saat teman Anda yang dulu nggak butuh bisa datang kalau dia melihat Anda konsisten. Banyak sekali orang jalani MLM pelin-pelan, kayak kutu loncat. Hari ini jalani MLM A, lalu MLM A banyak ditolak, lihat MLM B lagi rame, ikut-ikutan ke MLM B. Nanti sama lagi, MLM B ditolak, pindah-pindah lagi jadi kutu loncat. Anda nggak konsisten, nggak bisa sukses. Jadi kalau Anda jualan tomat, ya jualan tomat. Kalau orang lain nggak butuh tomat, butuh kentang, jangan dipaksa. Anda akan ketemu teman Anda yang memang lagi nggak nyari bisnis, dan pandangannya nggak sama dengan Anda. Dia masih belum positif sama MLM. Kalau mereka nggak mau join, Anda jangan paksa. Akan ada juga ibu-ibu yang lewat, karena Anda ramah, dia sungkan, dia nggak enak. Karena Anda ramah, Anda sapa dia, lalu Anda tawarin tomat, dia sungkan, akhirnya udah deh, beli deh 0,5 kilo. Dan orang-orang seperti itu ada. Nah, jangan juga gara-gara Anda tahu, wah ibu ini beli tomat gara-gara sungkan aja. Lalu Anda telepon dia, Bu, tomat yang ibu beli kemarin sudah dimakan belum? Kalau ibu itu jawab, belum dimakan, makan dong Bu, masa udah beli nggak dimakan? Anda paksa lagi. Jadi jangan maksa-maksa orang. Akan ada juga di MLM Anda tawarin teman Anda join karena sungkan, karena nggak enak sama Anda udah baik sama dia, ya udahlah dia join. Tapi dia sebenarnya nggak butuh, dia nggak aktif. Anda nggak usah paksa-paksa yang join karena sungkan itu untuk aktif. Ya Anda tawarin saja, biarkan prospek yang memutuskan. Karena banyak yang maksa-maksa, akhirnya jalanin MLM itu jadi nggak enak. Capek loh Bapak Ibu kalau Anda paksa orang untuk join, Anda paksa orang untuk aktif, Anda paksa orang jadi leader, nggak bisa. Ini permainan angka. Anda butuh jumlah yang banyak supaya bisnis Anda jalan. Saya paling suka dengan cara mengatasi trauma dan gengsi dengan cerita orang Afrika nangkap monyet. Ini penting banget. Kenapa? Banyak sekali orang gara-gara trauma dan gengsi dipegang terus. Akhirnya hidupnya nggak berubah. Padahal orang itu sudah punya kesempatan. Orang Afrika nangkap monyet dengan menggunakan kendi seperti ini. Tahu ya kendi ya? Kendi itu perutnya gede, lalu mulutnya kecil. Kendi ini ditanam di dalam tanah. Lalu si orang Afrika itu naruh kacang di dalam kendi itu. Monyet di hutan tahu, dia bisa mencium bau kacang. Dia datang ke kendi yang sedang ditanam di tanah, lalu tangan si monyet masuk ke dalam kendi. Lewat mulut kendi yang kecil, masuk ke dalam, lalu dia dapat kacang, dia genggam. Ketika monyet sudah menggenggam kacang, kan jadi bentuk tinju gitu ya, genggaman kacang ini. Nah, begitu dia tarik, nyangkut. Tangannya nyangkut di kendi yang kecil itu. Kenapa? Karena tangannya lagi menggenggam kacang. Dan monyet kalau sudah pegang kacang, apapun yang terjadi, dia nggak akan lepas genggaman itu dari kacang. Sampai orang Afrikanya datang, tangkap monyet itu, dan akhirnya monyet itu disembelih, dijual. Nyawa taruhannya, si monyet nggak lari. Gara-gara apa? Dia nggak mau lepas dari kacang. Padahal kalau si monyet lepas tangannya dari genggaman kacang, tangannya bisa keluar kan? Dia kan nggak terperangkap. Di hutan masih banyak sayur buah yang lain yang jadi makanan si monyet. Bahkan lebih banyak daripada kacang. Tapi itulah yang terjadi. Itulah sifat dari monyet. Kalau sudah pegang kacang, nggak mau lepas. Sampai nyawa taruhannya. Pelajarannya apa? Untuk teman-teman yang trauma, gengsi, kadang-kadang ya, gara-gara itu, kita nggak mau lepas loh. Kita pegang gengsi, kita pegang trauma.
Begitu ada MLM datang, nolak. Ada peluang datang, ditolak. Gara-gara apa? Menggenggam trauma dan gengsi. Padahal kalau teman-teman mau buka ini ya, traumanya dihilangkan, gengsinya dihilangkan. Jalani MLM Anda, hidup Anda berubah. Hidup Anda jadi jauh lebih bagus. Gara-gara apa? Anda buang trauma, gengsi. Ada lagi yang takut nanti dijauhi teman. Saya jalani MLM, teman saya makin sedikit. Kok bisa begitu sih? Saya, Bapak Ibu, jalani MLM, saya tawarin teman saya. Tapi teman saya makin banyak. Teman saya, teman SMA, saya tawarin MLM, nggak pernah mau join. Tapi saya sama dia tetap berteman. Saya pikir begini, Bapak Ibu. Orang-orang yang jalani MLM merasa temannya berkurang. Itu karena mungkin dia nawarin MLM-nya terlalu ngotot, terlalu maksa. Ngotot itu perlu, tapi harus pakai people skill. Anda harus pakai people skill, lihat teman Anda ini mau atau tidak. Kalau dia tidak mau, dia tidak nyaman dengan MLM yang Anda tawarkan, ya sudah, jangan ditawarin dulu. Nanti lain kali, jangan maksa. Kalau kita memaksa seseorang, sesuatu yang dia tidak nyaman, jangankan MLM. Anda kasih makanan yang orang nggak suka, Anda paksa, orang juga sebel sama Anda. Contohnya Anda punya teman nggak yang nggak suka durian? Anda paksa-paksa dia makan durian. Dia benci juga sama Anda. Jadi nggak cuma MLM, Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah jangan terlalu maksa. Bikin orang nggak nyaman. Anda harus punya people skill. Saya termasuk orang yang ngotot nawarin sesuatu. Tapi saya juga lihat, kalau orang itu bilang nggak mau, saya nggak ganggu dia. Tapi selama orang itu nggak bilang nggak mau, ya saya tawarin. Nanti dia benci sama Bapak, ya nggak apa-apa. Saya nggak salah. Saya nggak terlalu peduli apa kata teman pada saya. Karena saya sadar sukses di tangan saya. Jadi selama Anda yakin MLM Anda bagus, tawarin aja teman Anda. Kalau dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Teman sejati nggak akan meninggalkan Anda gara-gara Anda tawari MLM. Jadi kalau Anda takut dijauhi teman Anda, ingat teman-teman, yang jauhi Anda bukan sahabat sejati Anda. Sahabat sejati adalah sahabat yang pengen Anda sukses. Kalau Anda tawari MLM ke orang itu menjauhi Anda, berarti dia bukan sahabat sejati Anda. Kira-kira teman yang jauhi Anda gara-gara Anda tawari MLM, kalau suatu saat Anda butuh bantuan, Anda minta bantuan ke dia mau bantu nggak? Menurut saya sih enggak. Jadi untuk apa Anda peduli kata teman? Sukses di tangan Anda sendiri. Banyak orang bilang, aduh gengsi ya, nggak enak, sungkan apa kata teman. Bapak Ibu, ini kalimat yang saya mau berikan kepada Anda. Gengsi tidak membuat Anda sukses. Tapi jika Anda sukses, hidup Anda akan lebih bergengsi. Betul nggak? Gengsi nggak membuat Anda sukses. Anda dengan gengsi itu nggak bisa beli apa-apa, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda sukses, hidup Anda lebih bergengsi. Jadi untuk apa Anda gengsi? Peduli kata teman. Ingat Bapak Ibu, Anda peduli kata teman. Belum tentu teman Anda peduli dengan Anda. Kadang-kadang ya kita, aduh nggak enak, nanti teman ngomong apa ya. Coba Anda pikir, teman Anda yang Anda begitu peduli katanya, suatu saat kalau Anda butuh biaya pengobatan, butuh uang sekolah untuk anak Anda, kira-kira teman Anda itu, kalau Anda minta tolong, bantu nggak mereka? Belum tentu, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita peduli kata teman? Sukses di tangan kita, bukan di tangan orang lain, Bapak Ibu. Dan ingat, penyebab kegagalan itu ada 3. Nomor 1, inkonsisten, tidak konsisten. Nomor 2, suka menunda. Dan yang ketiga, terlalu mendengarkan kata orang. Ini hasil survei, Bapak Ibu. Ternyata, orang banyak gagal gara-gara telinganya terlalu tipis. Mendengarkan kata orang. Sehingga dia kalau mau jalani MLM, mau nawari MLM, sungkan. Terlalu peduli apa kata teman. Bapak Ibu, sukses di tangan Anda kok. Anda kalau yakin MLM ini bagus, tawarin teman Anda. Kalau nggak mau, ya udah. Jangan takut, jangan terlalu mendengarkan apa kata teman. Sekarang ada orang lagi bilang, susah, banyak yang gagal. Kalau Anda bilang susah, banyak yang gagal, bukankah hampir semua bisnis seperti itu? Emang Anda pikir semua restoran yang buka sukses? Banyak restoran yang buka, walaupun enak masakannya, lokasinya strategis, banyak yang nggak diperpanjang loh. Nah, ini saya ambil data dari halaman 36 buku Business of 21st Century dari Robert Kiyosaki, buku bisnis abad 21. Dan di halaman 36 dia bilang begini, dari 100 bisnis baru, 5 tahun kemudian sisa 10, 90-nya bangkrut. 5 tahun lagi, sisa 1. Dari 100 perusahaan, sisanya cuma 1, 10 tahun, 99 perusahaan itu kemana? Jadi Anda pikir bangun bisnis itu gampang. Kalau Anda bilang MLM susah, kemungkinan Anda belum pernah bangkrut. Jalani MLM itu jauh lebih mudah. Anda nggak bisa bangkrut karena modalnya kecil. Memang nggak gampang. Tapi emang jalankan bisnis konvensional lebih gampang? Enggak juga, Bapak Ibu. Jadi kalau orang bilang banyak yang gagal, semua bidang seperti itu. Bahkan olahragawan juga kayak gitu.
Pertandingan sepak bola Piala Dunia aja. Hampir seluruh dunia mempertandingkan sepak bolanya di pra Piala Dunia, yang masuk final 32. Lalu ditandingkan yang juara satu. Lari maraton juga begitu. Ribuan orang keluar dari garis start. Yang masuk finish juaranya cuma satu. Jadi semua bidang seperti itu. Nah, malah pertanyaan ini lebih seru lagi. Kalau Anda bilang MLM susah dibandingkan apa? Dibanding tadi saya kerja 40 tahun pensiun, gak dapat duit. Mau pilih mana? Kerja 40 tahun, pensiun gak ada duit, atau jalankan MLM 2-4 tahun, kemudian passive income selamanya. Emang bisnis konvensional lebih gampang? Banyak yang bangkrut. Apakah kerja di kantor lebih gampang? Mungkin kelihatannya gampang ya, terima gaji kayak gitu. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai pensiun seperti itu? Berpikirlah jangka panjang juga Bapak Ibu. Kita manusia nggak mungkin kerja selamanya. Suatu saat kita nggak bisa kerja. Apakah Anda mau tunggu sampai itu terjadi baru kita sibuk? Kenapa nggak luangkan waktu Anda yang produktif untuk membangun aset sekarang? Jangan takut yang susah. Heran ya, dengan banyak sekali orang-orang di dunia yang apa-apa susah. Saya ingat seorang pengusaha legendaris di Indonesia namanya Tong Ju. Dia diinterview dan dia bilang ini, kalau you takut susah, you jadi susah. Kalau Anda takut susah, hidupmu susah. Jangan takut susah. Karena memang hidup ini penuh perjuangan. Untuk sukses, kita harus keluar dari zona nyaman. Ini memang nggak gampang. Semua orang punya zona nyaman. Waktu saya pertama kali jalani MLM, saya kerja di kantor. Pulang dari kantor, apa yang saya lakukan? Nonton TV berjam-jam atau ke mall, jalan-jalan, nonton bioskop. Itu yang saya lakukan. Hari Sabtu Minggu, rekreasi. Tapi ketika saya jalani MLM, saya harus mengorbankan kenyamanan saya. Saya keluar dari zona nyaman. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi saya tahu, kalau saya mau sukses, saya harus keluar dari zona nyaman saya. Karena tidak ada kesuksesan di zona nyaman kita. Jadi jangan takut susah. Jangan takut sakit. Karena rasa sakit itu penting. Rasa sakit itu perlu Bapak Ibu. Kalau tangan Anda nggak ada rasa sakit, Anda pegang ceret yang lagi mendidih. Nggak ada rasa sakit, Anda pegang, tahu-tahu melepuh tangan Anda. Nah, rasa sakit itu penting. Ketika Anda menyentuh ceret yang lagi panas, tiba-tiba Anda tersentak. Menyelamatkan tangan Anda. Jangan takut dengan yang namanya rasa sakit. Sukses, harganya rasa sakit. Tapi sementara. Gagal, harganya juga rasa sakit. Tapi selamanya. Jadi Bapak Ibu, sekarang Anda mau merasakan susah, merasakan sakit atau tidak, itu pilihan Anda. Kalau Anda nggak mau merasakan sakit itu, Anda tak akan bayar harganya. Suatu saat Bapak Ibu, Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Lebih baik saya sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Mumpung saya masih kuat, saya gunakan waktu luang saya bangun bisnis MLM, walaupun susah, walaupun sakit, tapi ini hanya sementara. Setelah itu saya freedom. Ada lagi yang bilang, Pak, kita join MLM ini seolah-olah kayak memanfaatkan teman ya. Kenapa ini terjadi? Karena teman-teman, banyak orang yang join MLM disarankan untuk merekrut orang-orang yang mereka kenal dulu. Itu memang benar. Ya Bapak Ibu, bukan hanya MLM. Anda join bisnis apapun juga, pasti yang Anda tawarin, orang yang Anda kenal dulu, betul nggak? Mungkin ke saudara Anda, teman Anda, sepupu Anda, om, tante, Anda tawarin dulu. Karena kan lebih nyaman kerjasama dengan orang-orang yang Anda sukai daripada orang yang belum Anda kenal. Tapi, Bapak Ibu, MLM nggak hanya untuk teman-teman Anda. Anda juga bisa luaskan kepada orang-orang lain. Dan kata memanfaatkan teman ini tidak cocok di MLM. Seolah-olah kita rekrut teman supaya teman berkembang, kita untung. Ingat Bapak Ibu, yang terjadi di MLM, kita menggunakan bisnis MLM untuk membangun teman. Bukan menggunakan teman untuk bangun bisnis MLM kita. Ini kesalahpahaman yang kita harus tahu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hanya akan sukses jika kita terlebih dahulu membantu teman untuk sukses. Jadi kalau Anda join MLM, Anda ajak teman Anda, tugas Anda adalah membantu teman Anda supaya sukses. Kalau teman Anda gagal, Anda nggak dapat apa-apa dari teman Anda. Jadi, bisnis MLM itu justru bisnis yang sangat mulia. Karena Anda diharuskan bantu orang lain sukses, barulah Anda sukses. Maka cocok sekali dikatakan kita menggunakan bisnis MLM untuk membangun teman. Bukan sebaliknya. MLM itu seolah-olah gini Bapak Ibu. Anda bantu teman Anda mendapatkan apa yang mereka inginkan, barulah Anda sendiri mendapatkan yang Anda inginkan. Ini bisnis yang sangat mulia. Makanya banyak orang yang sudah sukses secara finansial masih tertarik jalankan MLM. Karena bisnis MLM bisa menjadi satu sarana, satu kendaraan untuk bantu lebih banyak orang. Ya mungkin sekarang kalau Anda tawari MLM, orang menolak. Kesannya Anda maksa-maksa teman. Tapi Bapak Ibu,
Pernah nggak Anda alamin peristiwa nanti ya? Anda ajak teman Anda paksa dia jalan, dia sukses, dia akan terima kasih kepada Anda. Itu sudah cerita umum di MLM. Kami dulu banyak ke satu daerah, tiba-tiba ada orang yang saya nggak terlalu kenal dia, tiba-tiba dia bilang, thank you loh Pak Suprato, gara-gara waktu itu Bapak kesini, Bapak tawarin teman ini, Bapak kasih seminar, saya terinspirasi, dan akhirnya dari bisnis ini, saya yang tadinya naik sepeda, bisa bawa mobil. Mereka berterima kasih kepada Anda, karena hidup mereka berubah, gara-gara bisnis MLM yang Anda tawarkan kepada Anda. Anda bisa menyalurkan berkat melalui bisnis MLM ini. Jadi, jangan salah paham, justru kita membantu teman. Teman kita sukses, baru kita sukses. Saya pengen jalanin bisnis MLM, tapi sibuk nggak punya waktu. Nah, kalau Anda bilang sibuk nggak punya waktu, pertanyaan saya, Anda sibuknya membangun aset Anda sendiri atau aset orang lain? Atau ini bisnis Anda sendiri, tapi bisnis yang tidak bangun aset. Misalnya, Anda punya bengkel mobil, Anda sendiri teknisinya. Anda punya restoran, Anda sendiri juru masaknya. Itu kan berarti Anda masih bekerja, self-employed. Anda kerja untuk diri Anda sendiri. Artinya suatu saat kalau Anda berhenti memasak, restoran nggak jalan. Berhenti untuk jadi teknisi, bengkelnya nggak jalan. Itu bukan bisnis yang membangun aset. Banyak orang bekerja terlalu keras, lupa bangun aset Bapak Ibu. Sadar-sadar begitu udah mau tua, pensiun. Waduh, gila nggak punya aset. Berarti selama ini saya kerja hanya aktif income. Mau kerja sampai kapan? Jadi pertanyaannya, kalau Anda masih sibuk sekarang, mau sibuk sampai kapan? Kalau Anda nggak pernah bangun aset Anda akan sibuk selamanya. Kecuali Anda sibuknya membangun aset Anda. Saya ucapkan selamat, karena yang membangun aset nggak hanya bisnis MLM. Ada orang yang bergerak di bidang properti, dia investasi properti, lalu dia bikin kos-kosan, nah itu juga passive income juga, itu aset juga. Tapi banyak orang yang sibuk nggak bangun aset loh. Misalnya dia karyawan sebuah perusahaan, mungkin jabatannya manajer, sok sibuk ya kan. Nah, pertanyaan saya, sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan tersebut, Anda bangun aset siapa? Aset Anda sendiri atau aset orang lain? Nah, saya mau perkenalkan ada sebuah buku bagus, karangan Robert Pagliarini. Judulnya The Other 8 Hour, 8 jam yang lain. Nah, buku ini mengatakan bahwa setiap manusia, siapapun juga, punya waktu 24 jam. Yang dibagi menjadi 3. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, dan 8 jam waktu luang. Nah, 8 jam tidur dan 8 jam kerja itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Itu adalah cara manusia bertahan hidup. Misalnya Anda kerja jadi karyawan, dapat gaji. Nah, sekarang kuncinya itu adalah the other 8 hour, yaitu 8 jam waktu luang. Semua orang punya waktu luang, tinggal Anda mau gunakan untuk apa. Itu pilihan Anda. Anda mau pakai waktu luang Anda untuk apa? Nah, dalam buku itu dikatakan kita harus fokus pada 8 jam waktu luang ini. Karena 8 jam waktu luang ini adalah waktu yang bisa kita gunakan untuk mengubah hidup. Makanya pertanyaannya, apakah Anda bertahan hidup atau mengubah hidup? Banyak orang hanya bertahan hidup karena dia tidak menggunakan waktu luangnya dengan produktif. Waktu luangnya yang 8 jam yang lain digunakan untuk apa? Hangout sama teman-teman, nonton bioskop, nonton YouTube, nonton Netflix, rekreasi. Itulah cara orang mengisi waktu luang. Sehingga praktis orang itu hanya bertahan hidup. Kalau Anda pengen mengubah hidup, gunakan waktu luang dengan bijaksana, dengan produktif. Nah, kita menawarkan teman-teman yang sibuk menggunakan waktu luangnya. Daripada waktu luangnya dibuang sia-sia, kita gunakan waktu luang itu untuk hal yang produktif. Seminar, baca buku, presentasi, follow up, kerjakan, bangun aset. Sehingga apa yang terjadi? Suatu saat kita menabur apa yang kita tuai. Itu yang namanya hukum investasi. Anda menanam jagung, Anda petik jagung. Anda nanam mangga, petik mangga. Anda nanam uang, petik uang. Anda nanam waktu, Anda akan petik waktu. Kalau orang menggunakan waktu luang jalan ke MLM, dia investasikan waktu supaya tidak sibuk lagi selamanya. Nah, ada lagi orang bilang, Pak Suprato, zaman sudah berubah. Sekarang orang lebih negatif dengan MLM. Kalau zaman Pak Suprato tahun 2002, orang masih lebih positif. Siapa yang bilang tahun 2002 saya ditolak banyak orang? Nggak gampang, Bapak Ibu. Zaman sama aja, Bapak Ibu. Zaman sama. Dari dulu sampai sekarang, tetap aja Anda presentasi 10 orang yang join itu 1, 2, atau 3. Sebagian besar tetap menolak. Ke depan nanti juga sama, Bapak Ibu. Anda akan presentasi dan akan kebanyakan ditolak orang. Tetap sama. Yang namanya bisnis MLM itu kenapa lebih banyak orang negatif? Ya karena siapapun bisa join. Banyak orang yang join oknum-oknum itu menjalankan dengan cara yang salah. Sehingga memberikan pemahaman yang salah. Banyak orang salah paham.
Jadi dari sekarang sampai ke depan akan seperti itu. Orang bilang, Pak, kota saya orangnya anti MLM, nggak seperti di Jakarta. Terus saya bilang, di Jakarta sama juga, di Jakarta saya juga sama, ditolak orang. Kalau Anda pernah dengar cerita saya pernah ditolak 23 kali berturut-turut, itu di Jakarta. Jadi dimanapun Anda berada, Anda akan ketemu masalah yang sama. Sebagian besar orang negatif yang perlu kita bantu supaya paradigmanya berubah. Dimanapun sama. Sampai ada istilah ini, bukan di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. Artinya ini, di kota ini Anda bilang susah, karena belum ketemu orang yang tepat. Tiba-tiba masuk orang yang tepat, kota itu sukses juga. Dimanapun Anda berada, Anda bisa sukses kalau Anda menjadi orang yang tepat. Bukan di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. MLM yang terbaik adalah MLM yang masih baru. Nah, nggak seperti itu teman-teman. Kalau Anda menganggap MLM yang terbaik adalah MLM yang masih baru, berarti kalau Anda sekarang join MLM itu karena masih baru nih, 2 atau 3 tahun lagi MLM itu udah nggak bagus kan? Karena sudah nggak baru lagi. Jadi jangan beranggapan ini. Ini adalah salah paham. Kenapa? MLM yang terbaik adalah MLM yang ada, yang jalan dengan baik. Entah dia udah lama, entah dia masih baru. Yang baru bisa jadi bagus. Yang lama nggak kalah bagus, Bapak Ibu. Jadi jangan menilai sebuah MLM dari lama tidaknya dia. Kalau Anda mengatakan MLM yang terbaik itu adalah MLM yang masih baru, berarti 2 atau 3 tahun lagi MLM Anda sekarang ini sudah tidak bagus lagi. Anda mesti pindah lagi ke MLM lain. Selalu pindah-pindah untuk mencari MLM yang baru. Kan nggak masuk akal, Bapak Ibu. Bahkan, Bapak Ibu, MLM yang lama itu justru sudah terbukti. Tapi ada orang bilang, kan peluang kita lebih besar untuk sukses kalau kita join jadi orang pertama. Ini juga tidak benar, Bapak Ibu. Memang betul, sebagai perintis, orang yang memulai ya, kita punya kesempatan lebih dulu. Tapi tidak mudah. Kenapa? MLM yang masih baru itu punya banyak masalah. Misalnya legalitasnya belum ada, masalah adminnya masih belum, pengalaman, support sistemnya juga belum ada contoh orang sukses, mungkin bayar bonusnya masih telat-telat dan sebagainya. Banyak masalah. Malah dipikir-pikir lebih susah jalani MLM baru. MLM lama malah sudah terbukti. Tapi sekali lagi jangan menilai sebuah MLM dari sudah lama atau sudah baru. Bisa jadi MLM itu sudah lama tapi bagus. Bisa jadi MLM ini baru tapi bagus juga. Yang salah adalah menilai sebuah MLM dari sudah lama atau tidak dia. Jadi belum tentu sebuah MLM yang sudah lama nggak punya peluang. Bahkan banyak orang dikasih kesempatan nomor 1 di sebuah MLM, tapi apa yang terjadi? Orang itu sudah hilang. Saya tahun 2002 join sebuah MLM. Waktu itu sudah ada banyak leader yang sudah lebih dulu join. Dan apa yang terjadi? Seraya waktu berjalan, ketika saya meraih reward saya di perusahaan MLM itu, orang-orang yang pertama join, orang-orang yang baru, itu satu persatu hilang. Dan yang bertahan itu justru orang-orang yang join belakangan, yang akhirnya jadi top leader dan menikmati passive income hingga sekarang. Kemana itu orang-orang yang diberi kesempatan di awal? Nggak terbukti juga, jadi belum tentu juga Bapak Ibu Anda diberi kesempatan pertama, Anda bisa bertahan dan membuktikan diri sukses. Banyak orang yang kewalahan, waduh nggak ada contoh, nggak bisa, jadi perintis itu nggak gampang. Oke? MLM bisnis yang hanya jual mimpi. Anda harus bedakan antara impian dengan mimpi. Mimpi itu mimpi siang bolong, atau malam Anda lagi tidur, itu mimpi. Impian itu beda. Impian itu goal. Orang punya tujuan, punya cita-cita, punya target. Itu namanya impian. Kalau orang hidup di dunia ini tidak punya target, tidak punya goal, orang itu nggak mungkin sukses, Bapak Ibu. Kalau Anda pelajari biografi orang-orang sukses, baik pengusaha maupun olahragawan sampai kepala negara, itu semua mereka punya impian. Ronald Reagan, mantan Presiden Amerika Serikat, itu waktu masih muda, waktu kuliah, di tempat kosnya ada gambar gedung putih loh. Jadi dari waktu mahasiswa aja dia cita-citanya untuk jadi presiden, dan akhirnya itu terwujud gara-gara dia punya impian yang besar. Impian itu hasrat yang membara ya, sebuah cita-cita, sebuah keinginan yang sangat dalam yang mendorong seseorang untuk bekerja keras mencapainya. Jadi impian itu bagus gak? Bagus. Pelajari Bapak Ibu orang-orang sukses, semua punya impian yang sangat kuat. Di MLM, orang-orang dilatih untuk punya impian yang kuat. Supaya apa? Supaya mereka mau bekerja keras, mau rajin, keluar dari zona nyaman, dan bekerja dengan goal yang terarah. Dan itu semuanya hasilnya luar biasa. Dibandingkan orang yang nggak punya impian sama sekali. Banyak orang nggak punya impian, gagal Bapak Ibu. Jadi saya berani jamin kalau orang bilang MLM itu bisnis jual impian, bukan orang sukses. Karena kalau dia orang sukses, nggak hanya di MLM, di bidang apapun juga perlu yang namanya impian. Impian inilah yang membedakan orang sukses dengan tidak.
Jadi, kalau ada orang bilang MLM itu bisnis jual mimpi, orang ini nggak ngerti bedanya antara impian dan mimpi. Dan yang pasti orang ini bukan orang sukses. Karena orang sukses pasti sepakat, bikin goal, bikin impian, itu penting sekali untuk mencapai target yang kita inginkan. Jadi nggak ada yang salah dengan menjual impian. Orang join di MLM, kita ajarkan, punya impian, supaya apa? Bekerja keras dan mencapai kehidupan yang Anda inginkan. Anda harus tahu beda antara mau dengan mampu. Prospek yang mau produknya, dia udah nggak sensitif dengan harga, Bapak Ibu. Bahkan orang yang tidak mampu pun dia berani cari cicilan. Dia berani cari pinjaman untuk beli. Karena apa? Sudah mau. Tapi kalau dia nggak mau, dia mampu pun nggak akan beli. Jadi yang paling penting, kalau ada prospek bilang produk ini mahal, berarti dia tidak tahu apa kelebihan produk kita. Tujuan kita adalah bikin dia mau. Bagaimana caranya membuat orang mau? Nah, ketika Anda menjelaskan produk Anda perlu menonjolkan benefit dari produk Anda, manfaat dari produk Anda, bukan hanya sekedar fiturnya. Apa sih fitur itu? Misalnya, Anda punya produk suplemen yang mengandung zat tertentu, lebih tinggi dari kompetitor. Nah, Anda bisa bilang, fiturnya adalah zat A lebih tinggi. Itu adalah fitur. Tapi, kalau Anda cuma bilang fitur, prospek akan mengatakan, so what? Lalu kenapa kalau memang zat A lebih tinggi, apa manfaatnya? Nah, Anda harus jelaskan manfaat, jangan hanya fitur. Suplemen kami mengandung zat A lebih tinggi dari kompetitor. Karena itu, daya sembuhnya lebih cepat. Kalau itu misalnya produk kecantikan, Anda bilang, karena zat A lebih tinggi, dia akan lebih cepat cerah wajah kita. Lebih kenceng misalnya. Jadi Anda jelaskan benefitnya, jangan hanya fiturnya. Sebagai contoh, Anda jual handphone. Anda bilang, Pak, handphone kami ini memorinya itu 128 giga, Pak. Memori kita lebih tinggi daripada kompetitor yang hanya 16 giga. Itu adalah fitur, Bapak Ibu. So what? Prospek nggak ngerti, Anda harus jelaskan benefitnya. Karena memorinya lebih besar, maka Bapak bisa isi dengan banyak foto, video banyak, nggak akan penuh. Nah, itu adalah benefitnya. Tetapi kadang-kadang menjelaskan benefit nggak cukup. Anda kalau bisa tambahkan dengan problem. Artinya Anda jual problem. Problem yang akan dialami oleh prospek kalau tidak membeli produk Anda. Sebagai contoh tadi ya, Anda sudah jelaskan fiturnya, memorinya besar. Benefitnya adalah bisa nampung banyak. Nah, Anda ceritakan problemnya. Anda bilang, Pak, kalau Bapak pakai yang 16 giga, Bapak kalau mau jepret, itu mesti hapus-hapus dulu. Sebentar-sebentar memori full. Jadi kalau Bapak jalan-jalan ke tempat rekreasi, Bapak jepret, pulang ke hotel, itu Bapak mesti hapus-hapus video dulu. Memorinya full soalnya untuk besok nggak cukup lagi. Itu problem Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak beli handphone kita yang memorinya 128 giga, nggak ada memori full Pak. Bapak nggak usah hapus-hapus, tinggal jepret sesuka hati Bapak. Karena memorinya besar. Dengan demikian ada unsur emosi yang Anda masukkan ke prospek, sehingga prospek jadi mau. Nah, kalau prospek udah mau, Bapak Ibu, dia nggak sensitif atau tidak peka lagi dengan harga. Harga tinggi pun dia mau, Bapak Ibu. Karena emosinya udah kena. Anda harus jelaskan benefitnya, Anda harus jelaskan problemnya kalau dia nggak punya produk Anda. Nah, kalau Anda ketemu orang yang bilang MLM itu produknya kemahalan, markup-nya terlalu tinggi, semua produk pasti ada markup ya, dinaikkan harganya karena ada orang yang ambil untung. Tetapi kalau markup-nya ketinggian, Anda harus tahu jawabnya. Jawabannya adalah Anda harus tunjukkan perbedaan antara MLM dengan distribusi konvensional. Jadi MLM itu sebenarnya salah satu metode distribusi yang berbeda dengan distribusi konvensional. Nah, kalau distribusi konvensional itu kan produk dari pabrik ya, dari produsen, lalu dari produsen dimasukkan ke distributor, distributor ke grosil, grosil ke toko atau retailer, lalu konsumen beli di toko karena ada iklan. Dan setiap jalur distribusi, mulai dari distributor, grosil, sampai ke toko retail, itu semua ambil keuntungan. Misalnya distributor ambil untung 10%, grosil 15%, toko 25%, plus lagi 10% iklan. Jadi ada total 60% yang di markup, inilah biaya distribusi. Jadi kalau harga sebuah produk di pabriknya itu harganya Rp40.000, sampai di konsumen, kalau udah markup 60%, itu yang Rp100.000. Konsumen beli di toko Rp100.000. Itu distribusi konvensional. Nah, bagaimana dengan MLM? Di MLM, kita memotong jalur distribusi. Kita tidak melalui distributor, nggak melalui grosil, toko, nggak ada iklan.
Jadi kita pangkas itu semua. Makanya disebut direct sale. Penjualan langsung dari produsen langsung kepada Anda dan jaringan Anda yang bertindak sebagai distributor sekaligus juga sebagai konsumen. Maka 60% yang tadi itu diberikan dalam bentuk bonus untuk jaringan di MLM. Bonus sponsor, bonus pasangan, bonus leadership, reward, perjalanan tour, semua itu diambil dari 60% yang biasa orang sebut payout. Jadi sebenarnya sama, kalau ada sebuah produk dari produsen 40.000 didistribusikan dengan sistem MLM, harganya di konsumen berapa? 100.000. Markupnya tetap sama. Jadi Anda harus bisa jelaskan ini. Tapi ada yang ngotot bilang, tapi tetap produk Anda kemahalan. Mungkin dia bandingkan dengan yang lain-lain. Saran saya Bapak Ibu, kalau Anda ketemu orang yang ngotot mengatakan produk Anda mahal, Anda jangan membela diri Anda secara reaktif. Oh enggak, produk saya enggak mahal, produk saya murah. Jangan reaktif seperti itu. Bisa jadi produk Anda memang sedikit lebih mahal dari kompetitor. Tapi dengan alasan yang tepat. Karena mungkin produk Anda punya kelebihan lain yang kompetitor tidak ada. Oleh sebab itu, setiap ada orang bilang produk Anda mahal, Anda balik nanya ke orang itu, mahal dibandingkan apa? Dari pertanyaan ini dijawab oleh konsumen, Anda baru tahu ada banyak kesalahpahaman mengenai harga. Dia bilang mahal karena dia tidak tahu, dia bandingkan tidak apple to apple. Sebagai contoh ya, perusahaan kami menjual semacam tumbler gini, tapi ini alat untuk menghasilkan air hidrogen antioksidan. Ketika di lapangan, saya paling sering ketemu ibu-ibu atau siapapun prospek yang bilang, produkmu mahal. Oh ya, mahal dibandingkan apa? Dibandingkan dengan tumbler anak saya ke sekolah, dia bilang begitu. Oh, berarti dia salah paham. Dia nggak ngerti kenapa tumbler ini dijual dengan harga jutaan. Dia tidak mengerti bahwa ini bukan sekedar tumbler air minum, tapi ini mesin pemroses air hidrogen. Nah, dari situ Anda tahu cara mengcounternya. Nah, kadang-kadang Anda ketemu orang yang membandingkan Anda dengan produk kompetitor. Memang produk Anda lebih tinggi. Nah, Anda jangan takut mengakui itu. Akui aja. Anda bilang, ya Pak, ya Bu, memang produk kami lebih tinggi dibandingkan dengan harga kompetitor. Tetapi walaupun produk kami harganya lebih tinggi, kami punya banyak kelebihan. Sehingga produk kami tetap laku, Pak. Kita bisa jual ribuan unit. Bahkan produk kami lebih laku dari produk kompetitor yang lebih murah. Boleh nggak saya minta waktu sedikit untuk saya jelaskan kenapa kami bisa jual ribuan produk dan produk kami tetap laku meskipun harganya di atas kompetitor. Boleh nggak saya tunjukkan alasannya? Jadi harga tidak bohong. Mobil Kijang harganya lebih mahal dari mobil Avanza. Sama-sama mobil Toyota. Tapi kenapa Kijang lebih tinggi? Karena ada harga, ada kualitas. Jadi jangan alergi produk Anda mahal. Anda bilang, memang lebih tinggi. Karena alasannya jelas, Pak. Boleh nggak saya tunjukkan kenapa produk kami lebih tinggi? Karena ada kelebihan apa? Itu yang paling penting. Kalau Anda ketemu dengan orang yang bilang MLM itu bisnis piramid, saya anjurkan Anda tanya orang itu. Bisnis piramid itu yang seperti apa ya? Kenapa? Karena banyak sekali orang yang hanya ngomong bisnis piramid, dia sendiri nggak tahu apa itu bisnis piramid. Belum tentu dia bisa jawab. Nah, lalu Anda jelaskan seperti ini. Setahu saya, bisnis piramid itu bisnis yang ilegal di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kalau perusahaan MLM kami, itu sudah ada izin. Sudah ada SIUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Jadi sudah legal. Kalau bisnis piramid pasti nggak mungkin bisa dapat SIUPL. Nah, sekarang saya mau kasih tahu Anda, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis piramid? Piramid itu kan bentuknya segitiga seperti ini ya. Bisnis piramid itu adalah bisnis yang strukturnya seperti ini, lalu orang paling atas, orang yang lebih dulu join, yang untung, yang bawah itu jadi korban. Makanya Anda lihat gambarnya, yang atas-atas itu make most money, dapat uang banyak. Yang bawah lose all money, uangnya habis semua. Inilah yang namanya struktur bisnis piramid. Sekali lagi ya, yang salah bukan segitiga ya. MLM juga segitiga, yang di atas makin berkembang makin bawah ya. Tetapi ada tambahan lagi, orang paling atas itu yang untung, orang bawah korban. Orang kalau join di belakang itu pasti jadi korban. Nah, itu namanya bisnis piramid. Nah, sebenarnya struktur organisasi di kantor-kantor di mana orang kerja juga sama seperti itu, betul nggak? Lain. Jadi strukturnya juga segitiga. Dan orang paling atas gajinya pasti lebih tinggi. Seorang manajer nggak mungkin mengalahkan gaji CEO. Seorang supervisor nggak mungkin mengalahkan gaji manajer. Sebenarnya ini struktur piramid juga, betul nggak? Udah segitiga, yang atas yang paling untung.
Nah, kenapa orang tidak komplain masalah ini? Anda ngelamar pekerjaan di kantor, Anda komplain nggak? Anda bilang itu piramid, saya nggak mungkin bisa dapat penghasilan lebih tinggi dibanding yang di atas. Tapi giliran menghadapi MLM, mereka bilang ini ilegal lah, piramid dan seterusnya. MLM yang benar, yang sudah ada sub L, itu fair. Anda harus bisa tunjukkan kenapa menguntungkan secara adil. Kalau A merekrut B, siapa yang lebih dulu join? A kan? Nah, ternyata si B kerjanya lebih keras. Si B punya 2 kaki yang sama besar. Sedangkan si A di luar si B hanya punya kaki yang kecil. Bonus siapa lebih besar? Peringkat siapa lebih tinggi? Si A atau si B? Jelas si B, walaupun dia join belakangan. Kalau bisnis piramid, mau si B jungkil balik pun si A tetap paling untung. Nah, itu tidak ada di MLM yang legal.